مشبع كل عم لا لها حيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polycardus tidak henti-hentinya membuat fitnah dan hujatan dalam rangka membuat marah umat muslim. Dan kita tahu mereka sudah tidak sanggup berdiskusi, berdialog dengan menggunakan data. Ujung-ujungnya yang bisa mereka lakukan hanyalah menghujat. Karena dengan menghujat itu mereka bisa melihat, mereka bisa membuat marah umat muslim, dan itu disukai oleh para donaturnya. Kita tahu para donatur Islamophobia ini sangat suka melihat umat muslim yang marah, umat muslim yang ngamuk. Dan karena sukanya mereka, itu dilakukan oleh para Polycardus. Kita tahu Polycardus sebenarnya tujuan utamanya hanya membuat marah umat muslim. Mereka tidak sedang memperjuangkan agama Kristen. Di sini saya tegaskan ya, bagi teman-teman Kristen, jangan mau ditipuin, jangan mau dikelabuin oleh para Polycardus. Mereka tidak sedang membela iman kalian. Mereka tidak sedang membela kekristenan. No! Mereka nggak peduli. Mau Kristen nggak ada yang ikut, mau Kristen turun, mau ada gereja yang tidak bisa berdiri, mau ada gereja yang kesusahan, mau ada gereja yang kekurangan dana, mereka tidak peduli. Silakan dicek. Pernah nggak kalian lihat orang-orang seperti Agatha, ya, Elia Miron, Edis membahas, oh di sana ada gereja lagi susah, kita bantu yuk, kita donasikan kepada gereja tersebut? Nggak ada, teman-teman. Silakan kalian cek. Pernah nggak mereka berpikir bagaimana supaya gereja ini survive, bagaimana gereja ini berkembang? Mereka nggak peduli. Silakan kalian cek, teman-teman. Mereka tidak pernah peduli dengan kekristenan. Yang mereka peduli bagaimana menyenangkan hati para donatur supaya mereka transfer, donasi yang lebih banyak. Mereka sawer lebih banyak. Itu yang mereka pedulikan. Silahkan kalian cek. Pernah nggak Edis membahas tentang kekristenan, bagaimana supaya maju, bagaimana membantu teman-teman Kristen? Nggak ada. Nggak pernah ada wacana ataupun bahasan seperti itu. Nggak ada, teman-teman. Yang mereka pikirkan cuma kantong sendiri, perut sendiri. Dan kita tahu, para pendukungnya itu kebanyakan orang-orang Islamophobia. Orang-orang yang punya dendam dengan Islam, baik yang sudah kabur ke luar negeri maupun yang masih di Indonesia. Banyak ya, orang-orang non-muslim itu sebenarnya benci dengan Islam. Mungkin karena persaingan, mungkin waktu kecil pernah dibully. Contohnya, kita lihat tanpa ragu, Paul Jang, kenapa dia benci Islam? Karena ternyata waktu dia sekolah di sekolah negeri, dan di situ dia dibully. Kita nggak pungkiri ya, di sekolah masih ada yang namanya bully-bully karena agama. Itu membuat mereka dendam. Ataupun seperti Emen, ya Emen, pemilik channel Waranai. Dia dendam kepada Islam karena persaingan bisnis.
Dia bilang kalau Islam yang punya usaha itu dikasih gampang, izinnya dipermudah dan sebagainya. Sering dia kalah tender hanya karena agama. Dari situ dia dendam dan dia lampiaskan dengan menghujat Islam. Dia lampiaskan dengan membantu Polycarpus, mendanai Polycarpus. Itu yang terjadi, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ya Agatha, Edis dan sebagainya. Banyak orang benci sama Islam, tapi dia nggak bisa nunjukin. Dia nggak bisa nunjukin dengan cara menghujat Islam, karena salah-salah tokonya dibakar. Salah-salah bisa kena dia kan gitu. Dia tinggal di lingkungan Muslim, dia usaha di situ, tapi dia benci dengan Islam. Dia tinggal di Indonesia, tapi benci Islam yang mayoritas. Nggak bisa dia tampakkan, nggak bisa dia luapkan, karena bahaya kan gitu. Kita nggak pungkiri ya. Lu coba tes, ya oten-oten ini, yang Islamophobia. Coba Anda ke depan rumah Anda teriak, Anda maki-maki Islam. Anda tes, hujat agama Islam di depan umat Muslim. Kalau nggak habis Anda. Mereka sadar, mereka nggak bisa lakukan itu. Jadi cara satu-satunya adalah mendukung para Polycarpus. Mereka senang dengan melihat umat Muslim yang ada di medsos marah. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Dan salah satunya adalah pemilik akun TikTok ya. Sekali lagi ini pemilik akun TikTok dengan nama Lord Jesus Cure Ka'bah. Saya nggak tahu ini milik siapa. Ya, saya nggak tahu ini milik siapa. Tapi kita sudah buktikan bahwa video yang dia tampilkan ini sungguh sangat mengenaskan. Sungguh sangat jahat teman-teman. Jahat sekali. Ya, kalian bisa lihat, saya sudah screen recorder di opening, kasih kalian lihat bahwa memang pemilik video tersebut berasal dari akun TikTok yang bernama Lord Jesus Cure Ka'bah. Dan saya berharap pihak kepolisian bisa memproses, bisa mencari tahu siapa dalang di balik video ini. Siapa dalang di balik akun TikTok ini. Ya, ngeri nih teman-teman. Kita saksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sahabat asik ngaji, begitu sangat ngeri fitnahannya ya ikhwah. Mereka sengaja membuat video palsu semacam di depan Ka'bah, kemudian banyak salib ya di tengah Ka'bah itu, orang-orang membawa salib dengan maksud yang sangat-sangat jelas. Untuk apa? Yang pertama, memancing emosi umat Islam. Yang kedua, untuk menebarkan fitnah ya ikhwah. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas mereka membuat video semacam ini di Mekah Al-Mukarramah, kemudian di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, di mana tempat itu adalah tempat yang suci, dipakai umat Islam untuk taqarrub, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengaburkan dengan gambar palsu semacam ini, seolah-olah mereka sudah bisa menginjak ke tempat suci tersebut ya ikhwah, dengan gambar palsu itu. Na'udzubillah min dzalik. Mereka lupa, mereka tidak berhadapan dengan umat yang naib, umat Islam, umat cerdas. Umat Islam punya mata yang tajam, hati yang sadar bahwa ini adalah merupakan kepalsuan yang dibikin untuk menyebar fitnah di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Kok sampai kotornya seperti ini? Kami tidak habis pikir ya ikhwah. Ternyata memang selama ini umat Islam ingin sekali menjaga kedamaian, menjaga untuk toleransi. Tetapi siapa sendiri yang kemudian membuat hal yang kemudian ini merusak toleransi ini, merusak kerukunan beragama ini? Coba bayangkan ya ikhwah. Ini kan sudah jelas, walaupun memang ini gambar AI, tetapi kita mengetahui maksud dan tujuannya untuk memancing emosi di tengah umat ya ikhwah. Dan ketahuilah oleh Anda, wahai yang membuat video semacam ini, Mekah Al-Mukarramah dan Ka'bah Al-Musyarrafah tidak akan berkurang kemuliaannya walaupun Anda membuat ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan gambar semacam ini. Alhamdulillah ya ikhwah. Baik, sebetulnya ya ikhwah, apa yang mereka anggap sebagai hinaan kepada umat Islam ini, justru ini adalah bentuk penghinaan kepada agamanya mereka sendiri, kepada mereka sendiri, kepada diri-diri mereka sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya orang yang putus harapanlah dan yang miskin akhlak yang ingin mencari hiburan atau mensyiarkan agamanya dengan ingin menodai kesucian tanah suci itu sendiri. Hemat kami,
Ini mereka-mereka ini putus harapan ya ikhwah. Sampai-sampai menyerangnya seperti ini. Sebetulnya mereka ini tidak sedang merusak Islam ya ikhwah. Tetapi mereka sedang membuka aib mereka sendiri di hadapan dunia. Bahwa inilah wujud aslinya ya ikhwah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan ini hemat kami, mereka ini sedang menunjukkan kedustaannya, kebohongannya. Dan mereka tidak punya daya tanpa memfitnah, tanpa dusta, tanpa menghina ajaran umat Islam ya ikhwah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita sejatinya sebagai umat Islam tidak perlu ya membalas dengan cara kotor mereka ya ikhwah, tidak perlu ya. Karena memang Islam sudah menang ya ikhwah. Bukan masalah jumlah Islam menang, bukan. Dan bukan dengan senjata ya ikhwah. Tetapi dengan kemuliaan Islam itu sendiri, umat Islam menang. Baik ya ikhwah, ternyata kalau misalkan kita lihat video-videonya itu, bukan hanya itu saja ya ikhwah. Bukan hanya membuat gambar semacam di Mekah Al-Mukarramah atau di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Bukan hanya itu saja, bahkan azan dijiplak ya ikhwah. Padahal kita ketahui di agama mereka itu tidak azan sejatinya, tetapi mereka menjiplak azan yang kemudian dilantunkan, itu dilantunkan gambarnya Ka'bah yang kemudian orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwah. المسيح وأقدر المسيح وأقدر المسيح وأقدر المسيح وأقدر. Bentar ikhwafillah. Kita akan potong dulu videonya. Ini sih ngakak, kalimatnya sangat menggelitik ikhwafillah. Al-Masihu Aqdar, Al-Masihu Aqdar. Nah, kalau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah gabungan sebuah nama dan sebuah sifat atau gelar. Isa sebagai nama, sedangkan Al-Masih itu sebagai sifat atau gelar. Jadi, Isa Al-Masih adalah Isa yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketika Isa mengusap dengan tangannya ya, Allah memberikan kesembuhan. Itu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihissalam. Katanya Al-Masih Aqdar. Di dalam Islam, Al-Masih itu ada dua. Kalau misalkan Isa Al-Masih, awalnya ya harus didahului dengan Isa Al-Masih. Supaya jelas ya ikhwan, Isa Al-Masih. Tetapi kalau misalkan Al-Masih sendiri, Al-Masih saja, karena ada lanjutannya, Al-Masih Dajjal. Itu ada Al-Masih Dajjal di dalam Islam ya. Sekali lagi, itu dalam Islam. Jadi kalau misalkan ada yang melantunkan Al-Masih saja, ini dalam perspektif Islam itu lebih ke Al-Masih Dajjal di dalam Islam. Sekali lagi, ini dalam Islam. Karena sejatinya Al-Masih untuk ditujukan kepada Isa, maka awalnya harus ada Isa Al-Masih. Nah ini kan tadi disebutkan Al-Masih Aqdar. Aqdar itu dari kata Qadaro, Yaqdiru, artinya maha berkehendak, maha berkuasa. Jadi Al-Masih Aqdar, Al-Masih Aqdar, tidak Yesus Aqdar, karena memang tidak sesuai. Yesus itu bahasa mana begitu ya, sedangkan Aqdar dari bahasa Arab. Tetapi yang kami soroti di sini, biarkan mereka ya ikhwah mempermalukan diri mereka sendiri, sementara kita terus melangkah di dalam cahaya iman. Rasa-rasanya memang ya ikhwah, kita umat Islam tidak ada kemudian membuat video untuk memfitnah, membuat video untuk menghina, merendahkan ya ikhwah. Apalagi misalkan dipatikan, itu kemudian dipakai untuk melaksanakan ibadah haji misalkan. Tidak ya ikhwah, tidak seperti itu. Karena Islam melarang hal yang demikian. Dan Islam menganjurkan ibadah haji bukan kepatikan, tetapi melaksanakan ibadah haji, yakni ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ikhwafillah. Ngeri ya teman-teman. Ya, jadi kalau kalian tanya siapa yang memulai ini semua, silakan dicek. Silakan dicek. Siapa yang buat akun ini, silakan pihak kepolisian mencari tahu. Ya bisa jadi ini orang ateis ingin mengadu domba kan gitu. Kadang-kadang orang Kristen alasan, oh enggak lah, itu bisa jadi orang di luar agama kita ingin adu domba dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Yang saya kecam, yang saya lawan adalah pembuat akun ini.
pembuat video ini, sekali lagi ya. Bahkan kemarin saya live di TikTok membahas masalah ini, terus yang naik tahu nggak orang-orang seperti apa? Penghujat semua. Sayangnya saya nggak bisa ini ya, ambil videonya karena akun saya kena ban. Karena kemarin banyak sekali ya makian yang dikeluarkan, akhirnya kena ban dan videonya nggak bisa diambil jadinya. Tapi alhamdulillah saya ada rekam sedikit-sedikit, contoh ya. Nah, ini contoh orang-orang dalam menanggapi video tersebut. Itu kan pemujaan berhala. Jadi dia udah menghujat Kristen, menghujat Islam sekaligus itu. Pagan. Ini yang pagan, ini yang pagan. Sudah mau tobat ya. Nota 47A, teman-teman. Di sini dikatakan, bentar. Yosua bin Paraya sedang membaca skema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud untuk menerimanya pada kesempatan ini. Jadi ia memberi isyarat kepadanya dengan tangannya untuk menunggu. Yesus mengira ia menolaknya sepenuhnya. Karena itu ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Penyembah batu itu Yesus. Entah dari mana kau kutip itu. Jadi gimana Julius? Julius, kau kutip omongan Poljam, berarti kau percaya omongan Poljam menyatakan Muhammad cabul dulu. Yang nyembah batu itu Yesus. Yang datang Data dari mana itu? Dari kitab mana kau ambil itu? Aduh, kitab orang Yahudi, Sota 47 nomor ini 14. ajaran siapa lah kalian ikutin ini ya? Baca ajaran Yesus. Yesus mengira menolaknya sepenuhnya. Karena itu ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Yang nyembah batu Tuhan lo yang nanti saya kasih tahu hadismu langsung bilang, oh itu gak benar itu. Enggak yang nyembah batu hadis Sohi aja kalian laban. Hadis apa? Yang mana? ini yang pagan nih. Nabi yang kena sihir adalah Nih. Tuh, pagan yang bawa Nabi yang kena sihir adalah yang gila itu. Ayo, jawab dong. Ayo, yang apa? Markus. Satu-satunya Nabi yang kena sihir adalah Yesus. Takir, malu kalian kan? Malu. Sama nabinya malu. Sama kelakuan yang diangkat kelakuan nabi kalian malu. Tuhan yang diangkat sama setan. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah dalam Matius 4. Ini. Si Rasid katanya. Si Rasid ngomong. Kalian tahu nggak? Si Rasid ngomong Muhammad Raja Seks. Kamu tahu nggak? Itu nggak? Bro, lo tahu nggak Yesus ini Tuhan yang dibawa setan ke padang gurun. Itu si Rasid itu menghujat Islam loh. Masa Muhammad dibilang Raja Seks? Coba. Kitab lo ini. Jadi teman-teman ya, rata-rata orang Kristen, sekali lagi ya, ini orang Kristen yang naik untuk diskusi, yang naik untuk membahas pandangan mereka mengenai akun TikTok Lord Jesus Cure Ka'bah, ya, mengenai video tersebut, mereka bilang, oh itu udah pantas memang dilakukan, siapa suruh Islam duluan, siapa suruh Islam begini-begini. Ini kan kurang ajar. Saya katakan orang yang sangat kurang ajar. Saya kadang bingung ya, kenapa kalian tuh suka sekali, ya, sok-sok gaya agama kami, agama kasih, tapi kalian suka sekali mencubit orang lain. Saya nggak ngerti. Kalian bilang kalian diajarkan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalian diajarkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kalian bilang, oh di Islam ada oknum-oknum yang suka menghujat agama kalian, suka menghina Tuhan kalian. Oke, seranglah oknum tersebut, seranglah orang tersebut. Jangan Islamnya. Ini kan kurang ajar. Yang lakukan A, B, C. Yang kalian hujat agama Islam. Apa itu? Bukankah Yesus mengajarkan jangan balas kejahatan? Kalian bukan saja membalas kejahatan, ya, saya katakan, bukan saja membalas kejahatan, tapi kalian membuat kejahatan yang jauh lebih besar, jauh lebih sadis. Maka memang cocok. Yesus katakan ya, mereka ini 7 kali lebih jahat. 7 kali lebih jahat. Orang-orang yang mengikuti ini 7 kali lebih jahat. Ya. Pengikut Nabi palsu itu 7 kali lebih jahat. Ngeri. Kalian bayangkan, kalau kalian nggak senang dengan si A, si B, si C, yang kalian anggap menghujat agama kalian, kenapa nggak kalian permasalahkan orang tersebut kepada penegak hukum? Kalau memang yang mereka lakukan pelanggaran, laporkan. Kalau kalian merasa, oh kepolisian nggak bisa proses dan sebagainya, minta kepada Tuhan kalian. Buktikan kalau kalian ini orang beriman. Minta kepada Tuhan kalian. Kalau nggak dihukum di dunia, hukum di akhirat.
Sama seperti yang saya katakan, kalau kalian teman-teman ya, tidak terima apa yang disampaikan oleh orang-orang seperti Saifuddin, Paul Jang gitu, Edis dan sebagainya, ada ranahnya, ada penegak hukum, ada pihak kepolisian. Kalau memang mereka selamat di dunia, contohnya, mereka kabur, Edwin kabur ya, semuanya kabur, penghujat-penghujat ini kabur. Kita minta kepada Allah untuk menegakkan keadilan. Nggak dihukum di dunia, mereka akan terima di akhirat. Selesai. Tugas kita itu. Tugas kita adalah meminta keadilan. Kita minta kepada Allah keadilan, tunjukkan keadilan itu. Maka mereka akan menerima balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat di dunia, sudah terasa kan Saifuddin kayak orang stres sekarang, terpisah dari anak istrinya. Nggak bisa, ya, nggak bisa ada di saat anaknya tumbuh kembang, tumbuh dewasa, anaknya tamat sekolah, anaknya ikut acara, dia nggak ada. Begitu juga dengan Paul Jang, mamanya meninggal, mamanya sakit, nggak bisa dia datang. Itu udah penderitaan sebenarnya teman-teman. Udah penderitaan sekali. Edwin harus kabur ya. Harus kabur ke Belanda cepat-cepat. Itu udah penderitaan teman-teman. Kan begitu, kita cuma minta keadilan. Kita bukan harus membalas kejahatan mereka, enggak. Jangan balas. Islam bukan ajaran seperti itu. Ya, Islam adalah ajaran yang menegakkan keadilan. Kita minta keadilan itu, selesai. Kalau mereka coba lihat, selalu kan, misalnya ada oknum Islam, yang mereka lakukan apa? Hujat agamanya. Saya sampai detik ini tidak mau menghujat. Ya saya katakan, yang saya hujat orangnya, bukan agamanya. Kita nggak ada masalah dengan agamanya. Kristen mau punya aturan apapun, bahkan kalaupun harus menyembah ya, ajaran Kristen mengajarkan nyembah apa yang menurut kita itu salah. Ya sudah, itu urusan mereka. Ngapain kita lompat pagar? Itu urusan mereka. Mau mereka sembah apapun, mau cara mereka apapun, nggak apa-apa. Yang penting jangan hujat agama Islam. Kalau kamu hujat agama Islam, akan saya hajar orang-orangnya. Sekali lagi, orang yang kita hajar. Ya, kita nggak ada masalah. Jadi jangan sok-sok kalian bilang, oh nabi kalian yang duluan gitu kan. Halo. Kalian mengatakan Allah kami punya anak, itu hujatan nggak? Menurut kalian nggak hujatan, menurut kami itu udah sakit sekali hati kami. Sakit sekali hati kami dengar. Terus kalian buat video-video seperti ini. Hah? Kurang ajar gitu. Apa tujuannya? Ingin mengatakan kekristenan menang. Ingin mengatakan bahwa Ka'bah berhasil dikuasai. Ya, Ka'bah yang menjadi simbol dari umat muslim. Halo? Sering kita dengar ya, bagaimana mereka membuat kesaksian palsu. Dibilang ada Yesus di Ka'bah. Kemarin waktu saya umroh, saya sampai gangguin Ustadz Wafi. Ustadz, tunggu. Jangan cepat kali pergi. Kita di sini dulu. Coba kita lihat nih. Kapan ada Yesus? Sampai saya gituin. Coba, saya bilang Ustadz Wafi, coba doa. Suruh Yesus hadir. Mana tahu beneran hadir. Kan gitu. Kita lihat bagaimana murtadin sering sekali menghujat, mengatakan Yesus ada di atas Ka'bah. Kadang-kadang berdiri di atas Ka'bah. Jadi raksasa Yesusnya. Halo. Cobalah kalian pikir. Mau sampai kapan kita seperti ini? Dan saya melihat bagaimana jadinya negara kita ini ya. Sekarang ini para penghujat dengan bebas memprovokasi, membuat marah umat muslim. Selain umat muslim yang dibuat marah, orang-orang Kristen ya, yang sebelumnya tenang, yang sebelumnya nggak ada masalah dengan agama, mulai nih berubah jadi penghujat juga. Atau yang saya sebut berubah menjadi laskar Polikardus. Mereka menjadi pasukan zombie. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Sekarang makin banyak tuh, kayak pendukung Edis. Bahkan Edis sebentar lagi mungkin jadi rasul. Jadi nabinya mereka. Dan mungkin 100 tahun lagi keturunan mereka itu akan menyembah Edis. Sebegitu dibanggakannya penghujat ini. Edis di luar negeri, guys. Edis kabur. Walaupun saya dapat info lagi di Indonesia sekarang. Untuk sekarang ini ya. Lagi pulang dia. Saya agak bingung. Kalau nanti ada apa-apa, dia tinggal kabur. Orang-orang seperti ini tinggal kabur. Agatha dan sebagainya tinggal kabur. Kita yang baku hantam di bawah ini. Coba kalian pikirkan. Mau kalian baku hantam? Udah merasa hebat kalian? Oh, nggak apa-apa. Saya sakti, saya kuat gitu kan. Saya bisa kalahkan 10 orang muslim. Saya bisa bacok orang muslim. Halo? Apa gunanya gitu? Mau sehebat apapun kita di dunia, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman. Ingat, kita sementara di dunia ini. Sementara. Sehebat apapun Anda akan tua. Anda akan meninggal. Sudahi ini semua, teman-teman. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita cari dengan
menghujat agama orang, menyerang keyakinan orang. Apa yang kita cari? Seharusnya kita lawan orang-orang ini. Inilah biang keroknya. Kita lihat sekarang umat muslim. Ya kita nggak pungkiri, banyak menolak pembangunan gereja. Padahal dulu oke-oke aja. Tetangganya mau bangun gereja, udah teken kasihan gitu kan. Bantuin udah. Sekarang nggak mau lagi teken. Kenapa? Karena melihat hujatan yang begitu banyak. Coba saya tanya sama teman-teman Kristen, kalian renungkan ini baik-baik. Coba kalian renungkan baik-baik. Dengan adanya debat-debat seperti ini, dengan adanya kalian menghujat Islam seperti ini, apakah membuat hubungan itu makin bagus atau makin jelek sekarang? Kalian aja pikir sendiri. Makin bagus nggak hubungan ini? Kalau makin jelek, untuk apa lagi? Kalau memang ini salah, ya sudah, kita akui ada yang salah. Sama-sama kita berubah, jangan saling tuduh lagi. Oh, kamu yang duluan, kamu yang harus gini-gini. Edis hanya mereaksi gitu. Edis hanya membalas siapa yang duluan, coba dia duluan stop. Udahlah, kita ini seperti anak kecil yang sedang saling tunjuk. Ditanya gurunya, kenapa kalian berantem? Yang A tunjuk si B, B tunjuk si C, ya C tunjuk si A. Saling tunjuk. Mau sampai kapan? Nggak selesai-selesai. Harusnya ya sudah. Sudah. Kita mulai dari diri kita. Tahan. Ya, tahan. Kalau kalian mau serang, serang oknumnya. Saya katakan, saya serang oknumnya. Ya, saya nggak pernah masalah dengan kekristenan. Saudara saya, teman saya, lebih banyak Kristen. Lebih banyak. Itulah saya nggak pingin. Saya nggak mau kami ribut gara-gara ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman Kristen. Mari kita berangkulan, kita lawan orang-orang yang mengadu domba kita, orang-orang yang menari di atas keributan ini. Mereka enak-enak aja, dapat donasi, dapat uang. Santai-santai gitu kan, tinggal live. Bahas keyakinan orang, hujat agama Islam. Kita yang rugi. Kita yang rugi, teman-teman. Saya nggak tahu ya siapa dalang di balik ini, dan saya berharap pihak kepolisian bisa cari tahu. Benar-benar memproses ini. Ini udah meresahkan loh. Bayangkan buat video seperti ini. Dan teman-teman Kristen malah mendukungnya. Yang saya nggak habis pikir, dulu kalau ada penghujat seperti Saifuddin, Osman, saya tanya pendapat teman-teman Kristen, mereka masih bisa bilang, oh kami dilarang menghakimi, oh saya no comment lah. Ya, kami Kristen dilarang menghakimi. Padahal kalau umat Muslim cepat dihakimi. Itu masih mending lah. Ya, walaupun seperti itu karakter orangnya. Nggak berani menghakimi, no comment. Masih lebih bagus daripada mendukung. Kalau sekarang mereka terang-terangan, ada penghujat Islam mereka dukung. Kalau dulu masih inilah, buang badan. Masih buang badan gitu, supaya nggak terlibat. Mereka bilang, kami nggak mendukung gitu kan, saya no comment lah gitu. Padahal di belakang dukung. Masih mending, di belakang dukung, di depan kita masih, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang depan kita terang-terangan mereka dukung. Mereka bilang, iya Islam itu pantas digituin. Islam itu pantas dihujat. Kan kurang ajar. Kurang ajar nggak, saya tanya kalian? Dan ini didukung. Yang saya nggak habis pikir, orang-orang seperti ini didukung mayoritas teman-teman kita yang ada di medsos. Udah sampai tahap itu, teman-teman. Kebencian kepada Islam sudah sampai tahap seperti itu. Ini udah ngeri. Saya udah bilang ya, dari 2023, saya bilang ini nampaknya arah-arahnya ngeri nih. Tiap tahun kebencian kepada Islam tuh naik terus. Naik, bermunculan Polikardus baru. Bermunculan orang-orang Kristen baik yang diubah menjadi Laskar Polikardus, menjadi pembenci Islam. Ini tinggal trigger aja nih, teman-teman. Kalau saya bilang ya, ini udah seperti menuang minyak ini. Seluruh Indonesia dituangin minyak. Tinggal tunggu triggernya saja. Siapa yang jadi pemantiknya saja nih. Ini kan bahaya. Seharusnya kita meredam. Ya, kita yang punya channel, kita yang didengar orang, kita redam ini semua. Udah, hentikan. Hentikan, teman-teman. Nggak ada gunanya kita ribut. Nggak ada gunanya. Orang-orang inilah yang enak. Ya, saya berharap orang-orang Islamophobia, ya, hentikan kalian dukung Polikardus. Lebih bagus kalian menyumbang panti asuhan. Ya, kalian sumbang saudara-saudara Kristen yang masih membutuhkan. Masih banyak kok tempat-tempat yang bisa kalian sumbangkan. Jangan edis. Ya, walaupun dengan alasan, kami dukung dia supaya dia bisa tinggal di luar negeri. Ya, supaya dia bisa membangun rumah anti geruduk, dia bilang ya. Perasaan dari dulu siapa yang digeruduk? Nggak ada, teman-teman. Oh, Rudi Simamora digeruduk loh.
Ratu Entok lebih parah lagi, geruduknya sampai dalam rumah. Rudi Simamora nggak digeruduk, orang cuma berkumpul depan rumahnya. Coba kalian cari definisi geruduk itu apa? Geruduk tuh memaksa, masuk secara paksa. Ya, masuk ke tempat orang secara paksa. Rudi Simamora ada nggak? Nggak ada, orang menunggu di luar. Ratu Entok yang digeruduk, itu baru benar. Ada buktinya, ada videonya. Aduh, udahlah teman-teman. Sudahi ini semua. Ya, itu aja sih harapan saya dan semoga didengar oleh teman-teman, terutama dari yang Kristen ya. Mari kita berangkulan, kita lawan orang-orang yang merusak toleransi di negara kita. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Jangan lupa diaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kita. Sekian, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.